Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Lihat kanan kiri kita sekali lagi. Boleh jabat tangannya, katakan Tuhan Yesus berkati engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur saat ini kita ada kembali dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita, saudara. Kita mau menyembah Tuhan, kita bawa pujian yang terbaik. Sorak-sorai kita berikan kepada Tuhan karena Dia yang layak terima pujian. Tundukkan kepalamu saat ini, kita mau berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami boleh kembali ada di tempat ini, satukan hati kami menyembah Engkau. Karena kami tahu hadirat-Mu Engkau nyatakan di tempat ini. Dan biarlah pujian penyembahan kami saat ini Bapa, yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Kau disenangkan, Kau dipermuliakan. Dan kami mau awali ibadah ini dengan sama-sama kami berdoa, doa Bapa kami. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama katakan, amin. Tepuk tangan sekali buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudaraku. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau, bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah-Mu yang terus Kau limpahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini persembahanku Bapa. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku agungkan Engkau. Oh, oh. Mari nyatakan saudara. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin
karyamu indah, karyamu indah bagiku. Kasihan menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidup, ini persembahanku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bawaku erat di hadiratmu. Hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku hanya bagi-Mu, hatiku persembahan bagi-Mu. Kami mau Tuhan.
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Dari hatimu katakan Hosana. Ku nyanyi Hosana hanya bagimu, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku agungkan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, Hosana, ku nyanyi Hosana bagimu Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku agungkan Engkau, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari lebih lagi saudara katakan, ku nyanyi Hosana bagimu Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Engkau yang layak Tuhan, Kau layak disembah. Yang layak, Kau layak disembah. Beri sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah kita. Elu-elukan. Yesus ajaib. Yesus dahsyat. Yesus hebat. Kami nyanyi Hosana bagimu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang cinta Tuhan dengan mantap, sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sudah banyak saudara hari-hari ini mengalami kebaikan Tuhan. Lambaikan kedua tangannya, sorakan. Biarlah kita akan mendemonstrasikan betapa baiknya Tuhan atas hidup kita. Sekali lagi yang mau berikan tepuk tangan buat Allah kita, betapa baiknya Allah kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari sambil tepuk tangan berkata, Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. lebih lagi berkata betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Amin. kasih-Mu tiada berkesudahan.
diselamatkan. Lagi betapa baik Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku Sambil mengangkat tangan. diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tangannya tinggi-tinggi sama-sama. Allah kita dahsyat, katakan amin. Sama-sama berkata, pujilah Dia yang berkuasa, Pujilah agung namanya, pujilah hai segala bangsa. Haleluya. Pujilah Dia yang berkuasa, pujilah agung namanya, pujilah hai segala bangsa. sekali lagi berkata, Pujilah Dia yang berkuasa, pujilah agung namanya, pujilah hai segala bangsa. Puji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, lebih lagi Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 sekali lagi tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah kita. Segala puji syukur hanya bagi Allah yang dahsyat. Haleluya. Tepuk tangannya tinggi-tinggi semuanya. Yeay, haleluya. Yeay, haleluya. Segala puji syukur segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Haleluya. 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 Yeay, haleluya. Saya segala puji syukur Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Perayaan Natal Gabungan 3 Gereja diadakan pada hari Sabtu 14 Desember 2024 pada pukul 10 pagi dan 4 sore, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur, dapat mentransfer ke rekening berikut. Mari persiapkan hatimu ke hadapan Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bawa hatimu lebih dalam lagi untuk fokus terhadap firman-Nya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab kuasa-Mu tak terbatas bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Mari nyatakan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Beri tepuk tangan termanis buat Allah. Tuhan Allah kita. Mari nyatakan dari awal. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami Tuhan, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu Tuhan.
proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga caramu. Kau yang kami andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu. Dipersilakan Bapak Ibu yang dikasihi bangkit berdiri dan angkat tanganmu ke hadapan Tuhan dan nyatakan tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Haleluya. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas haleluya. Tak terduga Kau yang kami andalkan, Kau yang ku percaya di segala-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini agar tidak kembali dengan sia-sia. Ya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali dan 100 kali ganda. Dan berikanlah terutama ya Tuhan buat kami semua urapan khusus daripada-Mu, yaitu urapan roh hikmat dan wahyu. Agar dengan demikian terbukalah pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buatan Yesus. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, saya ucapkan selamat pagi. Ya, kita belajar lagi firman Tuhan. Kita percaya dalam hidup ini kita selalu mendapat penilaian. Betul ya? Baik penilaian dari orang-orang sekitar kita, bahkan penilaian dari Tuhan akan hidup kita. Amin. Nah, masalahnya kalau kita ingin menilai penilaian orang pada kita perlu tahu standar penilaiannya apa, gitu kan ya. Kalau kita tidak tahu standar penilaiannya, hanya kita pakai standar kita sendiri, seringkali orang menilai apa, kita menilainya apa gitu. Makanya kita perlu belajar bagaimana standarnya Tuhan menilai kita. Jangan sampai kita anggap tinggi nilainya, ternyata di mata Tuhan tidak seberapa. Jangan sampai ini kita anggap tidak penting nilainya, tapi di mata Tuhan itu penting. Makanya kita perlu belajar dan Alkitab juga mengajarkan kita kok ya. Makanya juga saya tulis sebuah lagu tentang pengakuanku jalan hidupku itu bagaimana gitu ya. Jadi kita nyanyikan bersama karena sudah ada teksnya. Silakan, pengakuanku. Ini mic-nya keras sedikit ya. Tes. Dalam pengiringanku kepadamu, ku rasa betapa kasih-Mu tak terhingga di hidupku, yang penuh kemurahan dan pengampunan. Setiap kali Dia menungguku kembali, suaranya tetap memanggil teramat manis. Oh Tuhan, oh Tuhanku, betapa manis Kau bagiku. Ku ingin mengasihi lebih sungguh.
bagaimana ternyata Tuhan itu menilai kita. Alkitab menuliskan, jadi jangan kita abaikan saja, jangan kita pakai penilaian pikiran kita sendiri. Kita buka kitab Wahyu 2 mulai ayat 1. Bagaimana Tuhan bicara pada sidang jemaat di Efesus. Wahyu pasal 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini maksudnya jemaat di Efesus. Di 7 macam gereja di dunia. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya pada Tuhan Yesus dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ya perhatikan, aku tahu segala pekerjaanmu. Nah ini pekerjaannya ya. Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Jadi pertama kamu penuh jeripayah, penuh ketekunan. Wah bagus banget dong, nanti dulu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Menguji ajaran-ajaran sesat. Nah, udah bisa menguji dia dengan baik. Namun demikian, nah ini. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Jadi sabar dalam penderitaan. Dan engkau tidak mengenal lelah. Bagus gak kira-kira? Nilainya A atau berapa ini? Nanti dulu. Namun demikian, nah ini berarti satu yang penting. Aku mencela engkau, bayangkan. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau cuma gitu kan enggak apa-apa Pak. Siapa bilang enggak apa-apa? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kalau meninggalkan kasih semula itu jatuhnya dalam banget gitu loh ya. Di mata Tuhan. Di mata kita mungkin kita anggap biasa aja. Tapi di mata Tuhan dalam banget kejatuhan kita. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak, ya, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi sanksinya besar sekali. Karena itu perlu di masa-masa zaman akhir ini kita memelihara kasih semula dari diri kita. Dan kalaupun sudah mulai hilang, kita harus tumbuhkan kembali. Setuju? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah kalau gitu kita perlu menilai. Bagaimana kita tahu kasih semula masih ada enggak dalam diri kita. Gimana caranya ya. Nah ada beberapa contoh, bukan contoh ya. Ini ekspresi dari adanya kasih semula dalam hati dan pikiran seseorang. Yang pertama, hati seorang punya kasih semula itu selalu mengingat-ingat kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus akan dirinya. Kalau kita sudah lupa semua, lupakan semua, itu tidak ada kasih semula sudah. Karena ajaran itu ada, di mana-mana khotbah, lupakan semua. Kalau dilupakan ini kira-kira pasti punya enggak ini? Jelas sekali. Jadi jangan lupakan semua. Paulus mengatakan aku lupakan di belakangku. Yang dilupakan Paulus itu kejahatannya supaya tidak dilakukan lagi. Tapi kasih semula tidak akan pernah kita lupakan. Kasih setia dan pengorbanan Yesus pada kita jangan sekalipun dilupakan. Ya, bahkan lebih banyak kita dalami lagi. Pertama kita baca Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia. Apa yang diingat? Kasih setianya, pengorbanannya. Yang tekun menanggung bantahannya sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini salah satu bentuk kasih setia dan pengorbanan Tuhan kepada kita. Ingatlah selalu. Jadi kalau kamu mau jatuh dalam dosa, kita kemudian terpikat untuk melakukan suatu bertentangan firman-Nya, ingat ini dulu. Sehingga batal semua itu. Nah ini maksudnya Tuhan Yesus ya. Yang kedua kita baca di Mazmur 98 ayat 3. Ia Tuhan sendiri, ia selalu mengingat kasih setia dan kesetiaannya dalam kaum Israel. Masa kita yang lupa? Tuhan mengingat terus kok. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Jadi jangan sampai kita tidak bisa melihat lagi. Kita lupakan semua ya. Lalu terakhir poin ini kita baca Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya ya.
Sehingga akibatnya cinta kasih kita kepada Tuhan akan terus berkobar. Setuju? Nah, ya. Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Ya, agar terlepas dari maut kekal, sehingga sebaliknya kita mendapat keselamatan dan hidup kekal. Karena itu jangan pernah kasih semula kita berubah. Baik luntur apalagi hilang. Amin. Kadang-kadang banyaknya perjuangan di dunia ini. Banyaknya pelayanan kita. Kita merasa sudah mati-matian melayani. Kasih semula Tuhan lupa. Masa bisa Pak? Orang melayani mati-matian lupa kasih semula. Bisa. Kalau pelayanannya bukan untuk Tuhan. Apa ada pelayanan bukan Tuhan? Ada banyak sekali saya kata. Pelayanannya untuk diri sendiri. Kepentingan dirinya sendiri. Mencari kekayaan. Mencari ketenaran. Mencari pangkat. Itu pelayanan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan pelayanan mati-matian untuk Tuhan Yesus. Amin. Tidak salah. Kalau kita mati-matian untuk Tuhan Yesus. Lalu mendapat dari manusia lain. Itu kemuliaan lah, ketenaran. Tidak salah. Tapi jangan sampai mengalihkan perhatian kita. Dari kepada Tuhan kepada yang keuntungan diri sendiri. Karena katanya ya. Banyak sekali orang Kristen jadi Kristen bukan cari Tuhan. Tapi cari apa yang bisa didapat dari Tuhan. Begitu enggak didapat, luntur semuanya. Kita perlu tahu itu. Jadi kita berhati-hati. Jangan pernah kasih semula kita berubah oleh tawaran-tawaran duniawi. Nah, jangan sampai. Jangan sampai kita misalnya, maaf ya, ini mau contoh saja. Misalnya jadi WL di gereja, dapat tawaran untuk tampil sama Taylor Swift. Tampil sama apalagi itu. Korean pop, oh iya dibayar $15 juta. Oh mau saya, kira-kira itu tidak cocok. Alasannya saya nanti menginjili Korean pop. Itu mencari panggung dan mencari dolar. Bukan mencari pelayanan Tuhan. Kita harus tahu ya, jangan kita jadikan alasan. Ya. Tuhan tidak bisa dibohongin. Tuhan melihat hati. Hati-hati, jagalah agar kita tetap setia untuk hidup benar. Dan hanya berusaha untuk menyenangkan Dia saja. Amin. Saya lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ekspresi dari hati yang masih punya kasih semula. Dia itu punya hati yang berkobar-kobar dan sangat tekun untuk terus dan tetap melayani Tuhan dalam bentuk apa saja. Sesuai yang diperintahkan Tuhan pada dirinya. Bukan sesuai seleranya. Maaf ya, walaupun banyak sekali yang berkhotbah mengatakan pelayan kita harus sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan passion kita. Kalau sesuai dengan passion, kita tuh melayani siapa sebetulnya? Diri sendiri. Misalnya ada asisten rumah tangga, disuruh ngepel-ngepel. Apakah passionnya ngepel-ngepel? Belum tentu. Tapi karena melayani majikannya. Bedakan. Tapi saya juga heran. Kenapa zaman dulu itu passion nomor satu. Passion. Jadi apaan tuh? Kita mempertuhankan diri kita sendiri. Kita pikir itu Allah, padahal itu diri kita sendiri. Ini namanya penyembahan berhala. Jangan salah ya. Penyembahan berhala adalah penyembahan yang bukan Tuhan semata. Walaupun maksudnya Tuhan. Anda tahu kenapa bangsa Israel Tuhan murka pada waktu di kaki Gunung Sinai. Kenapa? Menyembah apa mereka? Patung lembu emas. Tapi apa kata mereka waktu itu? Mari kita menyembah Allah kita yang memimpin kita dari Mesir. Maksudnya itu Tuhan Yahweh atau anak lembu itu? Maksudnya Allah Yahweh. Tapi nyatanya patung lembu emas disembah. Dan Tuhan tidak bisa mengerti itu. Tetap murka besar pada dia. Jadi kalau kita seperti itu, kita bukan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bikinan kita sendiri. Hati-hati. Seringkali manusia itu membentuk Tuhannya sendiri. Sesuai dengan seleranya sendiri. Kita tidak bisa membentuk Tuhan sendiri. Tuhan yang membentuk kita. Amin. Karena itu kalau kita punya kasih semula, maka kita dia demikian. Melayani Tuhan yang berkobar-kobar itu. Terserah Tuhan nyuruh apa gitu loh. Misalnya Tuhan nyuruh kamu jadi penginjil, ya layani aja. Tuhan nyuruh kamu jadi main musik, layani aja. Tuhan nyuruh kamu jadi pengkhotbah, layani aja.
Jangan senangan saya main musik, saya tidak mau jadi pengkhotbah. Saya maunya main musik terus saja. Seumur hidup. Tak bisa begitu juga ya. Namanya melayani jadi seleranya maunya yang dilayani. Bukan selera yang melayani loh ya. Tapi banyak orang yang begitu. Saya maunya begini, saya maunya begini. Tuhan disuruh nuruti gitu loh. Jadi yang ART itu siapa sebetulnya? Tuhan atau kita kalau gitu? Nah ini apakah benar punya kasih semula atau punya pengkhianatan dari semula? Kita harus belajar. Orang yang melayani Tuhan tidak akan pernah mengikuti seleranya sendiri, keinginannya sendiri. Ya, tidak akan pernah. Karena seleranya Petrus jadi penjala ikan atau jadi penjala manusia sebetulnya. Penjala ikan, apalagi kalau dapat ikan paus katanya. Tapi Tuhan bilang kamu jadi penjala manusia. Nah dia ngikuti siapa? Jadi penjala ikan atau jadi penjala manusia? Walaupun akhirnya harus mati disalib terbalik. Tapi itulah berkobar-kobar melayani Tuhan ya. Kita harus tahu. Karena apa? Seperti dikatakan biar kita berpikir dengan apakah kan ku balas kasihmu. Dengan berkobar-kobar untuk melayani kehendakmu. Mari kita baca 1 Tesalonika 1 ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Yang penting ini benar. Bukan Allah karangan kita sendiri. Jangan seperti bangsa Israel di padang gurun. Itu Allah karangannya sendiri. Mereka cuma ngomong di mulut saja. Allah yang memimpin kami keluar dari Mesir. Tapi nyatanya itu patung anak lembu gitu loh. Kita harus ngerti. Jadi tidak bisa, tapi maksudnya Tuhan tahu maksudnya kok. Ya, maksudnya bisa lah, harus benar. Itu namanya penyembahan berhala. Jangan salah ya. Penyembahan berhala bukan cuma patung yang kelihatan gitu. Patung dewa, bukan. Tapi apa yang didulukan, apa yang diutamakan, siapa saja lebih dari Tuhan, tuh penyembahan berhala. Siapa saja. Barang siapa mengasihi ayah ibunya atau sanak saudaranya atau anak yang laki dan perempuan lebih daripada aku, tidak layak di hadapanku, kata Tuhan. Kita harus tahu. Sudah jelas sekali sebenarnya hukum Tuhan itu. Cara Tuhan menilai kita ya. Tentunya dengan menyerahkan diri sepenuhnya untuk melakukan pelayanan kepada dia itu. Bukan berarti kita harus jadi pendeta semua. Ya tidak mestilah. Semua jadi pendeta, jemaatnya mana? Tinggal marmut nanti. Kalau semua harus jadi pendeta. Tapi yang penting hati kita, niatan kita ya. Di mana kita ditempatkan olehnya atau di mana kita berada. Contohnya siapa? Daniel. Apakah Daniel berkobar-kobar untuk melayani Tuhan di Babil yang penyembahan berhala semua? Atau mau pulang ke Israel dia? Berkobar-kobar enggak Daniel melayani Tuhan di Babil itu? Di mana-mana penyembahan berhala itu. Dimanapun ditempatkan. Di situ kamu harus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Contohnya lagi Yusuf. Ditaruh di Mesir. Tetap aja dia melayani Tuhan. Enggak melayani Potifar, enggak melayani Firaun dia. Ya, itu contohnya. Kemudian contoh yang ketiga, bagaimana ekspresi hati yang punya kasih semula, yang masih melihara kasih semulanya. Yaitu hati yang selalu memegang teguh, ya, mengimani janji-janji Tuhan. Tidak lupa sama janji Tuhan. Sekali lagi saya ulang lagi, bukan apa. Kalau lupakan semua, aduh, saya itu jengkel sekali dengar kata lupakan semua. Janji Tuhan, firman Tuhan dilupakan semua nanti. Ya, kita baca lagi Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita berpegang teguh, jadi nggak bakal lupa ya. Pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ini janji Tuhan, berpegang pada janji Tuhan. Yang kedua kita baca di pasal 11 ayat 33 Ibrani. Yang karena iman, berpegang pada iman kepada Tuhan, telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, jadi satu dipegang juga janjinya, dan menutup mulut singa-singa. Terakhir untuk poin ini, kita baca di Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan,
bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Janji Tuhan tidak pernah molos begitu aja. Janji Tuhan pasti digenapi sepanjang kita memenuhi persyaratannya. Cuma seringkali kita lupa. Yang kita ingat cuma janjinya. Syaratnya tidak kita baca sama sekali. Padahal biasanya janji Tuhan itu banyak syaratnya. Ada syaratnya paling tidak. Jikalau engkau beginilah itu syarat. Tapi kita nggak baca itu. Yang penting, wah kita dapat berkat ini. Sama dengan kita ke toko. Lihat ada baju indah sekali. Wah diambil. Ya saya beli. Tidak dilihat tarifnya berapa. Ternyata harganya 100 juta. Waktu suruh bayar oleh kasirnya. Loh kok bayar? Kan saya mau ini. Makanya lihat dulu dong. Kalau dipajang di toko berarti dibayar itu mestinya. Bukan cuma diberikan begitu aja. Semua janji Tuhan yang bahkan yang luar biasa muluknya, itu ada persyaratannya yang harus kita penuhi. Amin. Kalau mau tahu persyaratannya, baca terus saja. Jangan cuma baca sepotong ayat. Atau hanya satu ayat saja. Baca paling tidak satu perikop. Atau kalau tidak baca lagi ayat yang lain. Karena ayat lain juga menerangkan tentang ayat yang lain juga. Ya. Jadi saling menerangkan. Ada syaratnya. Dan syarat itu harus kita penuhi. Ya. Kalau kita penuhi, maka janji itu ya dan amin. Karena itu kita berpegang teguh pada semua janji Tuhan dan pada beriman kepadanya. Ya, langit dan bumi kata firman Tuhan akan lenyap. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Tidak akan berubah. Firman Tuhan tidak akan berubah ya. Di tengah masalah apapun juga tetap peganglah janji-janji Tuhan. Karena yang berjalan dalam janji Tuhan akan mendapatkan keteguhan dan kemenangan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, apa yang harus kita lihat sebagai penilaian? Yaitu ekspresi hati yang selalu rindu untuk menyenangkan Tuhan. Apa saja dilakukannya, ini menyenangkan Tuhan enggak ya? Biar kita belajar gitu loh. Kita mau melakukan ini, kira-kira ini menyenangkan Tuhan apa enggak ya? Kalau belum tahu, berdoa saja. Makanya lagu ini jangan dilupakan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Itu saja kerinduanku, bukan yang lain. Kalau kita belum tahu, bertanya kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan menyenangkan engkau enggak ini? Kalau buat aku ini menyenangkan sekali. Tapi kalau Tuhan tidak menyenangkan, buang jauh-jauh. Amin. Itu orang yang punya kasih semula. Jadi kita mulai bisa mengecek kita masih punya kasih semula enggak dengan 4 poin ini. Kalau kita yang penting ya saya senang. Tuhan senang enggak senang terserah. Loh, itu berarti tidak punya kasih semula sama sekali. Dan Tuhan mengatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah kata Tuhan. Jadi kita perlu tahu, itu cara penilaian Tuhan pada kita. Bukan cuma lihat rajinnya kayak apa. Tapi rajin ini buat apa? Buat diri sendiri atau buat Tuhan? Kalau orang punya kasih semula, masih melihara kasih semulanya, dia selalu punya kerinduan untuk bisa menyenangkan Tuhan. Apapun yang akan dia lakukan. Amin. Jadi apapun yang kita lakukan, kita pikir dulu. Pikir dulu pendapatan kata orang Indonesia. Sesal kemudian tidak berguna. Ya, jadi ingatlah lagu tadi itu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Itu saja kerinduanku. Berarti yang lain gak ada sudah. Jadi jangan lagu itu hanya untuk hiasan mulut saja. Tapi jadi jaga sikap hidup kita. Amin. Jadi kita perlu tahu dan kita mulai sekarang mulai menilai kembali. Apakah kasih semula kita masih utuh, bertambah kuat, atau malah sudah luntur, atau bahkan hilang. Kalau sudah hilang, bertobatlah, minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan kembalikan kasih semula pada hidup kita. Mau? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Makanya kita butuh pimpinan Tuhan dalam sepanjang jalan hidup kita, dalam setiap langkah hidup kita, agar kita bisa menyenangkannya. Oh Tuhan, pimpinlah ku merasa lemah, ku sungguh tak
Tuhan. Sekali lagi. Oh Tuhan, pimpinlah. Oh haleluya. Roh Kudus pimpin kami Tuhan, agar bisa memelihara kasih semula kami. Urapi kami ya Tuhan. Berdaya. Memang kalau godaan dunia membuat kami tidak mampu melihara, tapi biarlah kuasa-Mu menolong kami Tuhan. Jamahlah kami. Dalam percobaan, peganglah tanganku, ya Tuhan. Sekali lagi katakan, oh Tuhan pimpinlah. Oh Tuhan, pimpinlah. Ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Dalam mara bahaya, dalam percobaan, peganglah tanganku, ya Tuhan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Peganglah tanganku, ya Tuhan. Sekali lagi, peganglah tanganku. Peganglah tanganku, ya Tuhan. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia yang penuh dengan godaan dan tawaran yang menyenangkan hati, tapi tidak menyenangkan Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar mengatasi semua ini. Roh Kudus urapi kami semua dan memimpin hidup kami agar kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biar kasih semula terpelihara dengan baik dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat dua tangan, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang menyertai kita, hidup kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan sudah terima berkat ini sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
sembah.